Sekarang Anda tahu 5 kitab pertama Alkitab ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab pertama adalah Kejadian. Kitab ini menjabarkan sejarah Allah menciptakan dunia dan perkembangan pertama manusia, Menara Babel, dan yang lain-lain. Salah satu halnya adalah, saya yakin kebanyakan dari kita telah belajar di sekolah atau setidaknya pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan dan mereka bergaul akrab dengan Allah. Tidak ada penghalang antara Adam dan Hawa dengan Allah. Karena itu Allah dan Adam Hawa bertemu muka. Mereka saling bicara. Ada persahabatan, ada persatuan antara Adam dan Hawa dan Allah Sang Pencipta. Kenapa? Karena tidak berdosa di antara mereka. Baik, itu di masa-masa sebelum berdosa. Lalu setelah itu saat iblis yang datang dengan menyamar sebagai ular, dan ia berhasil membuat mereka berbuat dosa. Tidak usah pikirkan apakah dosa itu ada tertulis dalam Alkitab. Ada buah yang mereka dilarang makan, tapi mereka makan. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah mereka tidak mematuhi Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan melarang mereka melakukannya. Saat mereka melakukan itu, dosa datang ke dunia. Lalu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Sejak hari itu, jurang pemisah antara Allah dan manusia mulai ada. Banyak orang bilang, andai saya bisa melihat Allah. Mereka bilang Allah ada di surga. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mengapa saya kehilangannya? Banyak orang secara salah mencap anggapan buruk pada Allah. Karena mereka melihat kejahatan di antara mereka. Sebenarnya manusialah yang membuat kejahatan, bukan Tuhan. Namun Allah itu adil dalam penghakimannya. Dan lihat, beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Hal-hal kecil. Saya hanya membacakan bagian-bagian kecilnya. Saat Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah. Dan lalu Allah begitu murka pada sang ular, murka pada Hawa, murka pada Adam. Mereka masing-masing mendapatkan kutukan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sang ular dikutuk bahwa selama hidupnya ular akan merayap di debu. Dalam kasus Hawa, Allah berkata padanya, karena dia telah membujuk suaminya untuk memakan buah terlarang itu, mulai sekarang suaminya menguasai dia. Dan dia akan takluk dan bergantung pada suaminya. Dan juga nanti saat dia melahirkan, mengandung, ia akan mengalami kesakitan yang bertambah. Dalam hal Adam, masalah utamanya adalah, mulai sekarang Adam harus mengusahakan tanah, tapi tanah tidak memberinya makanan dengan mudah. Adam harus bercucuran keringat dan bekerja amat keras sampai makanan datang. Dan lalu hidup mereka dibatasi karena kematian hadir dalam hidup mereka. Mulai saat itu mereka tidak akan hidup selamanya. Mereka dibatasi. Tapi satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan salib adalah referensi yang tidak langsung pada salib, di mana saya akan membacakan satu hal di sini adalah ya, ini dia, saya akan bacakan. Allah setelah menyatakan berbagai kutukan kepada Adam dan Hawa. Kalau Anda ingin mencatat referensi ini, tidak apa, akan saya bacakan. Ya, itu ada di kitab Kejadian pasal 3 yang tertulis, karena itulah Tuhan Allah mengusirnya keluar dari Taman Eden. Eden yang tertuju pada Adam dan tentu saja keluarganya. Dari Eden untuk bercocok tanam di tanah tempat tinggal pilihannya. Ia mengusir manusia dan menempatkannya kerubin. Jadi ia mengusir manusia dan menempatkan kerubim di bagian timur Taman Eden dengan pedang berapi yang menjaga setiap jalan ke pohon kehidupan. Nah, bagi mereka yang ingin mengutipnya, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 23-24. Nah, begini, singkatnya, setelah Allah menyatakan berbagai hal pada mereka dan pada dasarnya menghukum mati mereka, Allah menghalau mereka dari Taman Eden. Taman yang indah itu, yang biasanya kita sebut surga. Tapi sebenarnya suatu tempat indah yang dulu mereka nikmati. Allah menghalau mereka dari taman itu. Dan apa yang ditempatkannya di pintu gerbang taman itu, ia menempatkan makhluk seperti malaikat yang disebut. Malaikat punya kategori yang berbeda-beda.
dan salah satunya adalah kerubim. Makhluk malaikat berjaga di depan gerbang taman itu dan memegang pedang berapi, dan pedang itu disabatkan ke segala arah untuk memastikan tidak seorang pun masuk ke taman itu lagi. Bagaimana caranya untuk masuk ke Taman Eden? Cara untuk masuk ke Taman Eden adalah hanya bila Anda lewat dengan pedang itu. Ada sebuah pedang di Taman Eden yang mengawasi segala keluar masuk Taman Eden itu. Dan sebagai seorang Kristen, seperti yang saya hubungkan ke hal-hal lain dalam Alkitab, ada kematian yang harus dibayar bagi mereka yang ingin masuk ke Eden. Pedang itu harus jatuh pada seseorang. Karena Allah itu kebenaran dan keadilannya menuntut bahwa pedangnya harus jatuh pada seseorang. Karena itulah Adam tidak bisa masuk lagi. Ada pedang yang menjagai Taman Eden. Pedang itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang berani masuk ke taman itu. Lalu kita lihat Yesus bersedia untuk menyerahkan hidupnya menurut kehendak Bapa. Dan pedang itu jatuh padanya. Karena itulah saat ini, sekarang pintu menuju Taman Eden, gerbang menuju Taman Eden terbuka. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua yang percaya. Yesus berkata, akulah gerbangnya. Ia berkata, akulah gerbangnya. Anda ingin mengenal Bapa, Anda ingin mengenal surga, Anda ingin mengenal kebaikan Allah, akulah gerbangnya. Yesus membiarkan pedang itu jatuh padanya. Jadi itu adalah hubungan tidak langsung pada salib. Saya akan maju lebih jauh sekarang. Alkitab penuh dengan referensi tidak langsung pada salib. Juga ada banyak referensi langsung pada salib. Kita akan membicarakan tentang salib, tidak yang lain. Sekarang, contoh yang lain adalah cerita terkenal mengenai bapa orang beriman, Abraham. Sekarang saya ingin mengomentari sesuatu. Sangat sedikit yang tahu bahwa orang Kristen dan Muslim adalah bersaudara. Sangat sedikit yang tahu itu. Benar-benar bersaudara. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa senang. Anda tahu? Benar-benar bersaudara. Orang Kristen adalah keturunan spiritual dari Abraham. Lewat Ishak. Orang Muslim adalah keturunan spiritual Abraham lewat lewat Ismail. Ismail adalah kakak Ishak. Sungguh, Muslim dan Kristen mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka bersaudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka adalah saudara dari ibu yang berbeda. Jadi bila saya bilang saudara pada Muslim, itu bukan hanya untuk membuat Anda senang. Kita memang bersaudara. Bapa spiritual kita yang mula-mula adalah Abraham, Nabi Abraham. Dan bapa spiritual saya mula-mula adalah Nabi Abraham, Abraham yang sama. Oke? Sedikit pengalihan di sini. Saya bukan guru yang sangat serius. Saya suka menaruh beberapa hal yang menarik di tengah-tengah ceramah. Sekarang kita tinjau mengenai Abraham. Abraham punya cerita terkenal saat ia diuji menyangkut anaknya Ishak. Saya tahu beberapa di antara Anda tidak begitu mengenal Alkitab. Jadi saya tambahkan beberapa dasarnya. Tidak semua dari Anda pernah baca Alkitab. Beberapa belum pernah baca. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak detailnya. Tapi sebatas kesannya saja. Baiklah, saya akan bacakan. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur karena kota itu penuh dosa. Ur terletak di Irak, dekat Basrah. Saya pernah ke sana. Sekarang kota itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Karena itu, tanah penuh dosa. Allah menyuruh Abraham pergi dari sana, pergi dari Ur. Mari, aku akan membimbingmu ke tanah yang jauh lebih baik dari sini. Tempat yang lebih baik dari sini. Abraham tidak tahu tanah macam apa di sana, tapi ia mematuhi Tuhan dan ia pindah. Dan Allah tidak menggenapi janjinya dengan segera. Ia perlu banyak waktu. Lalu selama bertahun-tahun Abraham menikahi Sarah. Dan Sarah mandul, tidak bisa melahirkan anak. Dan selama bertahun-tahun Allah memberitahu Abraham, ia akan memberinya anak begitu banyaknya. Lihatlah bintang-bintang, begitu banyak bintang di langit, sebanyak itulah keturunanmu. Lihat pasir di pantai, sebanyak itulah keturunanmu. Tapi selama bertahun-tahun Abraham tidak pernah punya anak. Tapi karena iman, ia percaya pada Allah. Karena iman, ia pindah. Karena iman, dia pindah. Dan setelah bertahun-tahun,
lalu dia merasa tidak sabaran. Jadi di masa itu, tidaklah amoral bagi seseorang untuk menikahi beberapa istri, dan bahkan wanita pelayan juga bisa jadi istri. Di masa itu, secara moral itu sama sekali tidak apa. Sekarang pada masa itu, istri Abraham berkata kepadanya, "Mengapa kau tidak nikahi saja pelayanmu, supaya setidaknya kau punya anak darinya?" Jadi ia lakukan. Dia punya pelayan orang Mesir bernama Hagar. Dia menikahinya dan mendapat anak, yaitu Ismail. Tapi lalu itulah saatnya Abraham untuk mempunyai anak menurut janji, menurut firman Tuhan. Dan istrinya sendiri Sarah jadi hamil, dan ia melahirkan anak, yaitu Ishak. Bayangkan perasaan hati Abraham setelah bertahun-tahun baru mendapatkan anak yang dijanjikan. Bayangkan Anda menikah dan katakanlah selama 20-25 tahun tidak ada anak. Allah menjanjikanmu anak. Ia berjanji padamu, anggap saja Anda orang kaya raya. Siapa yang akan mengambil segala uang itu? Mereka akan menipuku, mereka akan merampas dariku. Lalu setelah 20-25 tahun, lalu istri Anda mengandung anak dan seseorang anak lahir. Bayangkan, bagaimana perasaan Anda terhadap anak itu. Setelah bertahun-tahun menunggu anak itu, itulah yang terjadi pada Abraham. Itulah ikatan batin dan hatinya pada Ishak, anaknya. Dan lalu di satu malam yang indah, sesuatu sangat menarik terjadi. Sesuatu yang menarik terjadi. Di mana pasal mengenai pengorbanan Ishak? Ishak ayat 22, ayat 22 pasal Kejadian. Ishak dosa terhadap Allah, dan lalu Allah begitu murka pada sang ular, murka pada Hawa, murka pada Adam. Mereka masing-masing mendapatkan kutukan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sang ular dikutuk bahwa selama hidupnya ular akan merayap di debu. Dalam kasus Hawa, Allah berkata padanya, karena dia telah membujuk suaminya untuk memakan buah terlarang itu, mulai sekarang suaminya menguasai dia, dan dia akan takluk dan bergantung pada suaminya. Dan juga nanti saat dia melahirkan, mengandung, ia akan mengalami kesakitan yang bertambah. Dalam hal Adam, masalah utamanya adalah mulai sekarang Adam harus mengusahakan tanah, tapi tanah tidak memberinya makanan dengan mudah. Adam harus bercucuran keringat dan bekerja amat keras sampai makanan datang. Dan lalu hidup mereka dibatasi karena kematian hadir dalam hidup mereka. Mulai saat itu mereka tidak akan hidup selamanya. Mereka dibatasi. Tapi satu hal yang sangat penting yang berhubungan dengan salib adalah referensi yang tidak langsung pada salib, di mana saya akan membacakan satu hal di sini adalah ya, ini dia, saya akan bacakan. Allah setelah menyatakan berbagai kutukan kepada Adam dan Hawa. Kalau Anda ingin mencatat referensi ini, tidak apa, akan saya bacakan. Ya, itu ada di kitab Kejadian pasal 3 yang tertulis, karena itulah Tuhan Allah mengusirnya keluar dari Taman Eden. Pedang itu harus jatuh pada seseorang. Karena Allah itu kebenaran dan keadilannya menuntut bahwa pedangnya harus jatuh pada seseorang. Karena itulah Adam tidak bisa masuk lagi. Ada pedang yang menjagai Taman Eden. Pedang itu adalah hukuman mati bagi siapapun yang berani masuk ke taman itu. Lalu kita lihat Yesus bersedia untuk menyerahkan hidupnya menurut kehendak Bapa, dan pedang itu jatuh padanya. Karena itulah saat ini, sekarang pintu menuju Taman Eden, gerbang menuju Taman Eden terbuka. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua yang percaya. Yesus berkata, akulah gerbangnya. Ia berkata, akulah gerbangnya. Anda ingin mengenal Bapa, Anda ingin mengenal surga, Anda ingin mengenal kebaikan Allah, akulah gerbangnya. Yesus membiarkan pedang itu jatuh padanya. Jadi itu adalah hubungan tidak langsung pada salib. Saya akan maju lebih jauh sekarang. Alkitab penuh dengan referensi tidak langsung pada salib. Juga ada banyak referensi langsung pada salib. Kita akan membicarakan tentang salib, tidak yang lain. Sekarang, contoh yang lain adalah cerita terkenal mengenai bapak orang beriman, Abraham.
Sekarang saya ingin mengomentari sesuatu. Sangat sedikit yang tahu bahwa orang Kristen dan Muslim adalah bersaudara. Sangat sedikit yang tahu itu. Benar-benar bersaudara. Bukan hanya untuk membuat Anda merasa senang. Anda tahu? Benar-benar bersaudara. Orang Kristen adalah keturunan spiritual dari Abraham. Taman Eden. Eden yang tertuju pada Adam dan tentu saja keluarganya. Dari Eden untuk bercocok tanam di tanah tempat tinggal pilihannya. Ia mengusir manusia dan menempatkannya kerubin. Jadi ia mengusir manusia dan menempatkan kerubim di bagian timur Taman Eden dengan pedang berapi yang menjaga setiap jalan ke pohon kehidupan. Nah, bagi mereka yang ingin mengutipnya, itu ada di Kejadian pasal 3 ayat 23-24. Nah, begini, singkatnya, setelah Allah menyatakan berbagai hal pada mereka, dan pada dasarnya menghukum mati mereka, Allah menghalau mereka dari Taman Eden. Taman yang indah itu, yang biasanya kita sebut surga. Tapi sebenarnya suatu tempat indah yang dulu mereka nikmati. Allah menghalau mereka dari taman itu. Dan apa yang ditempatkannya di pintu gerbang taman itu, ia menempatkan makhluk seperti malaikat yang disebut. Malaikat punya kategori yang berbeda-beda. Dan salah satunya adalah kerubim. Makhluk malaikat berjaga di depan gerbang taman itu dan memegang pedang berapi, dan pedang itu disabatkan ke segala arah untuk memastikan tidak seorang pun masuk ke taman itu lagi. Apakah bagaimana caranya untuk masuk ke Taman Eden? Cara untuk masuk ke Taman Eden adalah hanya bila Anda lewat dengan pedang itu. Ada sebuah pedang di Taman Eden yang mengawasi segala keluar masuk Taman Eden itu. Dan sebagai seorang Kristen, seperti yang saya hubungkan ke hal-hal lain dalam Alkitab, ada kematian yang harus dibayar bagi mereka yang ingin masuk. Lewat Ishak. Orang Muslim adalah keturunan spiritual Abraham lewat Ishak. Lewat Ismail. Ismail adalah kakak Ishak. Sungguh, Muslim dan Kristen mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka bersaudara, tapi bukan saudara kandung, melainkan saudara tiri. Mereka adalah saudara dari ibu yang berbeda. Jadi bila saya bilang saudara pada Muslim, itu bukan hanya untuk membuat Anda senang. Kita memang bersaudara. Bapa spiritual kita yang mula-mula adalah Abraham, Nabi Abraham. Dan bapa spiritual saya mula-mula adalah Nabi Abraham, Abraham yang sama. Oke? Sedikit pengalihan di sini. Saya bukan guru yang sangat serius. Saya suka menaruh beberapa hal yang menarik di tengah-tengah ceramah. Sekarang kita tinjau mengenai Abraham. Abraham punya cerita terkenal saat ia diuji menyangkut anaknya Ishak. Saya tahu beberapa di antara Anda tidak begitu mengenal Alkitab. Jadi saya tambahkan beberapa dasarnya. Tidak semua dari Anda pernah baca Alkitab. Beberapa belum pernah baca. Jadi saya tidak akan menaruh terlalu banyak detailnya. Tapi sebatas kesannya saja. Baiklah, saya akan bacakan. Abraham disuruh Tuhan meninggalkan Ur karena kota itu penuh dosa. Ur terletak di Irak, dekat Basra. Saya pernah ke sana. Sekarang kota itu kosong, tidak ada yang tinggal di sana. Karena itu, tanah penuh dosa. Allah menyuruh Abraham pergi dari sana, pergi dari Ur. Mari, aku akan membimbingmu ke tanah yang jauh lebih baik dari sini. Tempat yang lebih baik dari sini. Abraham tidak tahu tanah macam apa di sana, tapi ia mematuhi Tuhan dan ia pindah. Dan Allah tidak menggenapi janjinya dengan segera. Ia perlu banyak waktu. Lalu selama bertahun-tahun Abraham menikahi Sarah. Sekarang Anda tahu 5 kitab pertama Alkitab ditulis oleh Nabi Musa. Dan kitab pertama adalah Kejadian. Kitab ini menjabarkan sejarah Allah menciptakan dunia dan perkembangan pertama manusia, Menara Babel, dan yang lain-lain. Salah satu halnya adalah, saya yakin kebanyakan dari kita telah belajar di sekolah atau setidaknya pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa diciptakan dan mereka bergaul akrab dengan Allah. Tidak ada penghalang antara Adam dan Hawa dengan Allah. Karena itu Allah dan Adam Hawa bertemu muka. Mereka saling bicara. Ada persahabatan, ada persatuan antara Adam dan Hawa dan Allah sang pencipta. Kenapa? Karena tidak berdosa di antara mereka.
Baik, itu di masa-masa sebelum berdosa. Lalu setelah itu saat iblis yang datang dengan menyamar sebagai ular, dan ia berhasil membuat mereka berbuat dosa. Tidak usah pikirkan apakah dosa itu ada tertulis dalam Alkitab, ada buah yang mereka dilarang makan, tapi mereka makan. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah mereka tidak mematuhi Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan inginkan dan melarang mereka melakukannya. Saat mereka melakukan itu, dosa datang ke dunia. Lalu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Sejak hari itu, jurang pemisah antara Allah dan manusia mulai ada. Banyak orang bilang, andai saya bisa melihat Allah. Mereka bilang Allah ada di surga. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Mengapa saya kehilangannya? Banyak orang secara salah mencap anggapan buruk pada Allah. Karena mereka melihat kejahatan di antara mereka. Sebenarnya manusialah yang membuat kejahatan, bukan Tuhan. Namun Allah itu adil dalam penghakimannya. Dan lihat, beberapa hal yang terjadi di masa lalu. Hal-hal kecil. Saya hanya membacakan bagian-bagian kecilnya. Saat Adam dan Hawa